Sebagai olahraga paling digemari sejagat, sepak bola tidak hanya menyajikan gol-gol indah atau strategi-strategi cerdas daripada pelakunya. Blunder alias kesalahan-kesalahan dari para pegiat sepak bola terkadang juga menjadi sesuatu yang menarik dari olahraga yang satu ini. Beberapa kesalahan yang pernah terjadi bahkan ikut mengubah sejarah sepak bola itu sendiri. Dari kesalahan wasit, penyelenggara, sampai para pemain sendiri. Starting 11 list merangkum 5 kesalahan terbesar sepak bola yang mengubah sejarah. Penasaran kesalahan-kesalahan apa saja yang masuk ke dalam list ini? Mari kita simak sama-sama. Penalti Roberto Di Baggio. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Pernah dengar peribahasa yang satu ini? Kalau diibaratkan karir seorang pemain, rasanya peribahasa ini cocok untuk Roberto Di Baggio. Bayangkan, reputasi yang ia bangun setidaknya selama 4 musim kebelakang hancur gara-gara kegagalannya di Piala Dunia 1994. Italia berada di ambang juara dunia pertamanya sejak 1982. Partai pamungkas mempertemukan mereka dengan Brasil. Laga berjalan ketat selama 90 menit plus 2 kali 15 menit masa extra time. Laga berlanjut ke adu penalti dan disinilah momen kehancuran karir Di Baggio. Brasil memegang keunggulan setelah 3 dari 4 penalti mereka melesak masuk ke gawang. Di Baggio adalah penendang terakhir Italia. Sayangnya ketika semua berharap striker legendaris itu mencetak gol, tembakannya justru melebar jauh di atas mistar gawang. Di Baggio kelihatan begitu menyesali kegagalannya. Ia hanya berdiri sesaat setelah menyaksikan tembakannya. Sampai ada yang menjulukinya The Man Who Dead Standing alias orang yang mati berdiri. Selepas kegagalan tersebut, karir Di Baggio pada akhirnya benar-benar mati. Rentetan cedera membuat magis pria kelahiran Caldocno, Italia itu menghilang. Baggio sangat menyesali kegagalannya di final tersebut. Pria yang lekat dengan julukan sebagai si kucir menutup karirnya di Brescia pada 2004. Fans Italia sudah memaafkan Baggio dan memaklumi situasinya kala itu. Namun dalam autobiografinya, Di Baggio mengatakan bahwa kegagalan tersebut adalah kegagalan terbesar dalam karirnya. Mungkin itulah yang mempengaruhi kebugaran si kucir, sehingga kesempatan main bersama timnas Italia mulai jarang ia dapatkan pasca kejadian tersebut. Di Baggio tahu, andai kata penaltinya berbuah gol, Brasil mungkin tidak akan punya 4 gelar saat itu. Gol hantu Frank Lampard. Kalian pasti setuju kalau Piala Dunia 2010 adalah Piala Dunia yang paling ikonik. Salah satu momen ikonik yang akan selalu diingat adalah gol hantu Frank Lampard. Kejadian ini adalah salah satu kesalahan terbesar sepak bola yang ikut mengubah sejarah olahraga paling digemari satu dunia ini. Timnas Inggris menantang timnas Jerman dalam lanjutan babak 16 besar Piala Dunia 2010. Dalam posisi mengejar ketertinggalan, Inggris mendapat peluang melalui Frank Lampard. Pemain Chelsea itu melepas tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghantam mistar lalu berhasil diamankan Manuel Neuer, kiper Jerman. Lampard mengangkat tangannya dan merasa bola sudah melewati garis. Namun tidak dalam kacamata wasit Jorge Larionda serta asistennya Mauricio Espinosa. Menurut tim wasit, bola tembakan Lampard belum melewati garis. Neuer yang memegang bola pun langsung melanjutkan permainan. Keputusan wasit tidak mengesahkan gol Lampard jelas sebuah kesalahan. Tayangan replay TV dan beberapa kanal yang menayangkan pertandingan itu pun sepakat kalau tembakan Lampard berujung gol. Bahkan Manuel Neuer sendiri mengakui kalau bola sudah melewati garis gawang dan kiper Jerman itu enggan bereaksi sehingga wasit menegaskan sebaliknya. Selain gol hantu Lampard, sejatinya ada beberapa momen lain yang memperlihatkan kejadian serupa. Namun kejadian di Afrika Selatan adalah kejadian yang paling kontroversial. Pada 2012, IFAB akhirnya mengesahkan penggunaan goal line technology yang memungkinkan wasit mendeteksi gol dari kejadian-kejadian serupa kasus Lampard. Mungkin andai kata tidak ada kontroversi besar dari gol hantu Lampard, goal line technology tidak akan pernah ada. Tragedi Hillsborough.
Kesalahan tidak selamanya dilakukan oleh wasit atau pemain. Tragedi Hillsborough adalah salah satu tragedi yang ikut mengubah sejarah sepak bola. Dan kejadian ini adalah buah dari kesalahan otoritas penyelenggara pertandingan kala itu. Pasca tragedi ini, aturan manajemen penonton dan pengelolaan stadion ikut diperketat. Kronologinya belum lepas ingatan para pecinta sepak bola pada tragedi Heysel yang terjadi pada tahun 1985. 4 tahun setelahnya, tragedi semacam ini kembali terulang. Momennya terjadi pada laga semifinal Piala FA antara Nottingham Forest versus Liverpool tanggal 15 April 1989. Ribuan fans Liverpool berdesakan untuk bisa menyaksikan laga dari Leppings Lane, salah satu sektor stadion yang memang disediakan untuk mereka. Inspektur Kepolisian David Duckenfield melihat bahwa 7 rolling door yang mengarah langsung ke Leppings Lane tidak cukup mengurai gelombang penonton. Akhirnya, ia memutuskan membuka gerbang C yang merupakan pintu keluar untuk memfasilitasi akses masuk penonton. Sayangnya, inisiatif Duckenfield menimbulkan efek yang lebih besar. Sekitar 2.000 fans Liverpool berhimpit-himpitan dari gerbang C menuju sektor 3 dan sektor 4, tempat di mana fans Liverpool yang lain sudah berkumpul. Kekacauan terjadi di sektor tersebut yang merupakan sektor tempat tribun berdiri. Penonton yang terhimpit berusaha keluar dengan berbagai cara. Ada yang naik ke tribun di atasnya, ada pula yang memilih melompati pagar pembatas tribun. Sekitar 97 orang meninggal akibat tragedi Hillsborough. Dan pada akhirnya, tragedi ini ikut mengubah regulasi stadion-stadion di Inggris bahkan di seluruh Eropa. Di Inggris, tribun berdiri dimodifikasi menjadi self-standing tribun, di mana di tribun ini penonton diberi kebebasan untuk menonton dengan cara berdiri atau menggunakan tempat duduk lipat yang sudah disediakan. FA sebetulnya sudah melarang penggunaan tribun berdiri sekitar tahun 1999. Namun, akibat protes dari fans yang menginginkan tribun berdiri kembali, FA memodifikasi peraturan mereka dengan memperbolehkan tribun berdiri, tetapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat. Gol tangan Tuhan Maradona. Kalau yang satu ini, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Gol tangan Tuhan Maradona adalah kejadian yang tidak pernah lekang oleh zaman. Gol ini tercipta pada babak perempat final Piala Dunia 1986. Pada akhirnya, Diego Maradona, kreator dari gol ini, sukses membawa negaranya memenangi turnamen. Kronologi singkatnya, Maradona yang berhasil membawa Argentina jungkalkan Uruguay di babak 16 besar bertemu dengan Inggris. Butuh hingga 51 menit lamanya untuk membuka keunggulan Albiceleste di pertandingan ini. Sayangnya, Argentina mencetak gol pembukanya dengan cara yang tidak menyenangkan buat Inggris. Kombinasi antara Maradona dengan Jorge Valdano sejatinya sempat dibendung oleh Steve Hodge, defender Inggris. Namun, bola justru melambung ke arah gawang, di mana Maradona sudah menantinya bersama kiper Inggris Peter Shilton. Maradona dan Shilton melompat sampai satu sentuhan dari tangan Maradona memaksa bola melesat ke gawang Shilton. Para pemain Inggris terang saja protes karena mereka melihat dengan jelas bahwa tangan Maradona ikut andil. Namun wasit tidak melihat dengan jelas ada sentuhan sehingga wasit bernama Ali bin Nasser asal Tunisia itu pun mengesahkan gol Maradona. Maradona mengakui ada sentuhan tangan dalam gol tersebut yang ia gambarkan dengan kalimat sedikit sentuhan dengan kepala dan sedikit sentuhan dari tangan Tuhan. Suka atau tidak, gol ini menjadi penentu langkah Argentina. Selepas gol pembuka, Argentina menang 2-1 dan melaju ke semifinal. Hingga di akhir turnamen, Argentina juara setelah menaklukkan Jerman parah di final. Mungkin Argentina tidak akan melaju ke final dan merebut gelar juara jika gol Maradona tidak disahkan. Kira-kira kalau di zaman itu sudah ada VAR, apa yang akan terjadi ya? Sejarah mungkin tidak akan sama. Blunder Karius di final UCL 2018. Final Liga Champions 2018 di Kiev, Ukraina barangkali menjadi final yang paling diingat. Bukan cuma buat fans kedua finalis, tetapi juga buat para pecinta sepak bola keseluruhan. Ada kata sejarah bisa diulang, Loris Karius mungkin akan melihat kejadian ini sebagai kejadian yang perlu ia ulang kembali. Liverpool asuhan Jurgen Klopp tampil begitu sensasional di musim tersebut.
Mereka pada akhirnya berkesempatan menyudahi puasa gelar Liga Champions sejak 2004-2005 dengan menantang Real Madrid di final. Namun sayang, partai final ini justru berjalan tidak sesuai keinginan The Reds. Blunder fatal Karius di menit ke-51 di mana sang kiper melempar bola ke arah Karim Benzema akhirnya menuntun The Reds pada kekalahan. Liverpool susah payah menyamakan skor melalui Sadio Mane. Bicycle kick Gareth Bale pada menit ke-63 sempat membuyarkan Liverpool tetapi tak mengendurkan semangat juang mereka. Pada akhirnya di menit 83 petaka itu hadir. Tembakan Bale yang sejatinya tidak begitu keras harusnya bisa diantisipasi Karius. Namun kiper berkebangsaan Jerman justru menangkap bola dengan tidak sempurna. Bola masuk ke gawang dan membuat Real Madrid menyelesaikan permainan saat itu juga. Karius tahu apa yang sudah ia perbuat. Ia pun meminta maaf sembari menangis di hadapan para fans Liverpool. Namun, semua sudah terlambat. Sejarah mungkin akan berbeda jika Karius tidak melakukan kesalahan ini. Liverpool mungkin akan memenangkan gelar Liga Champions ke-6 mereka lebih cepat andai kata blunder pertama Karius tidak terjadi. Itulah dia 5 momen kesalahan dalam sepak bola yang ikut mengubah sejarah. Dari kelima momen tersebut, menurut kalian mana momen yang paling berkesan bahkan sampai era sekarang? Atau barangkali ada momen-momen lain yang rasanya perlu dimasukkan ke dalam daftar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.